Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan cerita rakyat yang berjudul Poya Buaya Desa Belide. Simak dengan baik ya. Baiklah, di sini saya akan membacakan cerita rakyat yang berjudul Polon Buaya Dusun Belide. Selamat datang di negeri buaya. Di pinggir sungai Belide, hiduplah seorang penduduk yang kesehariannya menangkap ikan di sungai, memasang jaring di sungai, dan menanam padi di sawah. Nama desa tersebut adalah Desa Belide. Desa Belide dilewati oleh air Sungai Musi. Anak sungainya diberi nama Sungai Belide. Di pinggir sungai ini banyak sekali pohon kelapa dan pohon mangga. Air sungainya yang bening membuat orang yang menyelam di sungai tersebut bisa melihat semua macam-macam ikan yang ada di dalam sungai. Terkadang air sungai bisa berubah menjadi keruh. Jika sungai sudah berubah menjadi keruh, biasanya buaya sedang mengintai mangsa. Tidak memandang mangsanya tua atau muda, semua orang takut dengan buaya. Di desa itu tinggal seorang pawang buaya, namanya adalah Rebi. Dia mempunyai kesaktian menjinakkan buaya dan bisa mengobati orang yang akan dimakan oleh buaya. Ia dipanggil dengan sebutan Rebi. Dengan membacakan mantra, ia bisa memanggil buaya yang ada di desa lain. Buaya yang ia panggil langsung bisa datang ke pinggir sungai di depan rumahnya. Sebulan sekali, ia mengadakan perayaan yang disebut dengan sedekah laut. Sesajen yang ia siapkan adalah bubur 3 warna, yaitu warna merah, putih, dan hitam. Bubur merah terbuat dari beras merah, bubur putih terbuat dari beras putih, dan bubur hitam terbuat dari ketan hitam. Bubur tersebut dibagikan dan dimakan oleh semua orang di desa. Setiap ada perayaan yang disebut sedekah desa, pasti ada saja sesuatu yang aneh. Rebi kedatangan tamu aneh, yaitu siluman berwujud buaya. Ciri-cirinya yaitu hidungnya tidak ada, alur ke bagian bibir. Siluman ini biasanya berbaur dengan orang-orang desa, tetapi orang desa tidak tahu kalau ia siluman. Kakek Rebi bisa melihat siluman tersebut dengan mata saktinya. Apabila orang-orang desa selesai dari perayaan dan semuanya bubar, maka siluman tersebut menghilang. Sebenarnya terdapat cerita asal mula mengapa Rebi bisa menjadi pawang buaya. Di zaman dahulu, buaya yang sangat buas, selalu menangkap dan memakan orang. Hampir setiap hari ada saja orang yang dimakan oleh buaya. Salah satu orang yang dimakan buaya adalah 2 adiknya Rebi. 2 saudara tersebut dimakan oleh buaya. Adiknya yang pertama dimakan buaya saat sedang di atas jembatan, pada saat buaya datang dan menangkapnya dari bawah jembatan. Adiknya tersebut langsung saja tiba-tiba menghilang. Pada saat sudah beberapa hari, tubuhnya ditemukan hanya tinggal lingkaran perut saja. Sampai sekarang masih terdapat kuburannya. Adik keduanya juga dimakan oleh buaya. Sejak kejadian itu, ia bertekad untuk menjadi pawang buaya. Mulailah ia mencari tahu ke beberapa orang tua yang sudah lama tinggal di sana. Bagaimana cara agar ia bisa menjadi pawang buaya? Berhari-hari ia berjalan dari desa ke desa. Akhirnya ia bertemu dengan bapak tua yang sedang duduk di pinggir sungai. "Mengapa kau ini? Mondar-mandir seperti orang bingung saja. Ada apa gerangan?" ujar bapak tersebut bertanya. "Pak, saya ingin bertanya pada bapak, bagaimana caranya agar saya bisa menjadi pawang buaya?" "Mengapa kau ingin menjadi pawang buaya? Nanti kau bisa mati jadi buaya. Kau mau?" "Ah, saya tidak ingin menjadi buaya. Saya hanya tidak ingin ada korban lagi. Dan saya ingin menjadi pawang buaya, sebab kedua adik saya mati karena dimakan oleh buaya." "Kau coba pergilah ke desa Pemulutan. Banyak orang bisa mengajari jika kau ingin menjadi pawang buaya. Jika kau mau, bisa saya antarkan ke sana." "Ayo Pak, kita berangkat." Rebi dan bapak tua memakai perahu melewati sungai Belide. Ternyata yang dilihat oleh orang-orang di pinggir sungai Belide tersebut, Rebi dan bapak tua sedang menaiki buaya besar. "Waduh, besar sekali buayanya," ujar orang sedang mandi di pinggir sungai. Orang-orang di pinggir sungai berteriak. Intinya satu desa gempar setelah melihat Rebi menaiki buaya besar. Belum sampai ke desa Pemulutan, Rebi tidak sadar. Ia merasa seperti bermimpi. Rebi merasa kalau ia melewati jembatan,
Dan setelah itu, baru ia sampai di desa yang banyak sekali rumah, tetapi dalam keadaan yang sangat sepi. Ada yang aneh dari desa tersebut. Ada banyak sekali sangkar-sangkar di dekat rumah. Satu sangkar berisikan kambing. Tidak lama kemudian, datanglah seorang lelaki mendekati Rebi. "Mengapa kalian ke desa kami?" "Saya ingin belajar ilmu buaya. Bagaimana caranya?" Orang tersebut menjawab Rebi dengan bertanya. "Nanti, mudah saja. Silakan makan dulu saja hidangan kambing ini," ujar lelaki tersebut. "Ah, aku tidak mau. Aku sudah sering makan kambing di desaku." Rebi menolak. Ia tidak mau. "Nah, kalau kau tidak mau kambing, bawa saja kambing ini ke desamu. Aku tidak mau memelihara kambing ini. Sudah banyak aku kambing di desa. Banyak sekali." Rebi menolak lagi. Setelah itu, orang tersebut meletakkan tangannya ke dada Rebi. Rebi merasa bahwa badannya panas seperti terbakar. "Baiklah, kalau seperti itu, pulang saja kalian ke desa agar tidak kemalaman." Pulanglah dua orang tersebut ke desa. Di tengah perjalanan, bapak tua tadi tiba-tiba menghilang. Tinggal Rebi seorang diri di atas buaya. Sepanjang perjalanan, Rebi tidak sadar. Buaya mengantarkan Rebi ke pinggir sungai. Naiklah Rebi ke daratan. Ia melambaikan tangan ke buaya, lalu buaya masuk lagi ke sungai. Di dalam rumah, Rebi teringat dengan apa yang telah terjadi. Ia ingat semua yang dibicarakan oleh orang yang ia temui di desa pemulutan tadi. Apa-apa saja hal yang harus dibuat untuk mengamalkan ilmu buaya. Rebi si pawang buaya. Di pinggir pohon mangga, Rebi termenung, sambil memikirkan apa benar ia sudah menjadi pawang buaya. Ia ingin mencoba memanggil buaya di sungai. Ia menutup matanya sambil membaca bacaan yang diberitahu oleh orang yang ia temui di desa pemulutan. Ia mencelupkan jarinya sedikit ke sungai. Terciumlah bau tidak sedap dari buaya. Tidak lama kemudian muncullah 4 ekor buaya di depan matanya. Ternyata saya sudah jadi pawang buaya. Setelah itu, ia mengusir buaya. "Hus, hus." Langsung saja buaya tersebut pergi, berlari masuk ke sungai. Orang-orang di desa belum tahu kalau Rebi sudah menjadi pawang buaya. Orang-orang mengira kalau Rebi sudah mati dimakan buaya, karena pada saat mereka mandi di sungai, mereka melihat kalau Rebi naik ke atas tubuh buaya, seperti sedang menaiki kapal. Setiap hari Rebi memanggil buaya di pinggir sungai. Pada saat itu, ia sedang melihat anak kecil berjalan seperti monyet. Ia lalu berpikir, mengapa ada monyet kecil tetapi ia berjalan bersama manusia. "Sum, kenapa kau menuntun monyet?" "Ah, Rebi, ini anakku, bukan monyet. Kenapa kau menyebut anakku dengan sebutan monyet?" "Sini, Sum. Kau akan kuberitahu, mendekatlah ke sini. Anakmu itu siluman buaya." Rebi mencoba memberitahu kepada Sum. "Waduh, bagaimana ini Rebi? Bisa tidak kau menolong anakku?" Sum khawatir. Rebi pun menyuruh Sum untuk menyiapkan guci yang terbuat dari tanah liat, bunga 7 rupa, kain putih dengan daun pandan. "Siang nanti kau datanglah ke rumahku," ujar Rebi sambil pulang ke rumah. Siang hari, Sum dengan anaknya datang ke rumah Rebi. Rebi sudah lama menunggu. Mulailah ia memeriksa badan anak Sum. Ia melihat ada titik merah di tangan kiri anak Sum. Sebelum ia mengambil titik merah itu, ia meminta izin pada Sum. Rebi pun mengambil jarum emas, ia mencungkil tanda merah di tangan anak Sum. Ritual pencungkilan tanda tersebut cepat sekali. Tidak ada rasa sakit sedikit pun. Anak kecil itu tidak menangis sedikit pun. Tanda merah yang telah dicungkil oleh Rebi dibungkus dengan kain putih, dimasukkan ke guci, setelah itu di atasnya ditaburin bunga 7 rupa. Rebi menurunkan guci dari tanah ke sungai. Ketika sedang ingin menghanyutkan guci, tiba-tiba guci tersebut dimakan oleh buaya. Mengerikan sekali melihat buaya itu. Mengapa baru saja diturunkan, tiba-tiba langsung saja dimakan benda itu? Sum takjub. Artinya, anakmu besok pagi sudah akan dimakan buaya. Semakin cepat buaya itu memakan guci, berarti sebentar lagi buaya itu akan memakan orang. Sum mengucapkan terima kasih pada Rebi, tetapi Rebi tidak menerima upah, sebab menjadi pawang buaya memang panggilan hati. Ia memang tidak mau orang mati karena dimakan buaya. Semakin lama, Rebi semakin terkenal saja.
Semua orang tahu karena ia sudah menjadi pawang buaya terkenal. Banyak sekali orang berhasil diobatinya. Orang itu selamat dari terkaman buaya. Bukan salah buaya. Siti ialah istrinya Rebi. Ia sudah paham apa yang dikerjakan oleh suaminya. Setiap 1 bulan sekali, tugasnya membuat bubur 3 warna. Terkadang ia merasa takut nanti bagaimana suaminya mati. Kata orang jika pawang buaya mati, ia akan menjadi buaya, tidak akan ada kuburannya. Bagaimana ini? Aku sangat sedih. Siti menahan air matanya. Mengapa kau sedih? Rebi merasa bingung. Kata orang, kalau suatu saat nanti kamu mati, kamu akan menjadi buaya. Sedih sekali. Jika melihat suami menjadi buaya dan tidak ada kuburannya, ujar Siti ketakutan. Dengarlah perkataanku ini. Jika aku mati, aku tidak akan menjadi buaya. Lihatlah kayu yang terbenam di pinggir sungai itu. Pohon kayu itu besar, tidak ada yang bisa menariknya. Pohon itu sudah ada dari zaman dahulu, ujar Rebi sambil menunjuk keluar rumah. Ada apa gerangan dengan kayu itu? Nanti kayu itu yang akan menggantikan aku menjadi buaya. Pada saat nyawaku dicabut, kayu itu akan melompat ke sungai menjadi buaya besar. Rebi menceritakan rahasianya pada Siti. Baiklah kalau seperti itu. Aku tidak akan sedih lagi. Siti berlari ke dapur. Baru saja Rebi melangkah keluar dari rumah. Ada anak muda berlari-lari menemui Rebi. Paman Rebi, tolong Paman Rebi, ada buaya di dalam kolam kami. Pantas saja kami tidak mendapatkan ikan lagi jika memancing. Tolong Paman. Rebi menuju ke kolam yang diganggu oleh buaya. Sekali saja menjentikkan jarinya, buaya itu keluar dari kolam dan pergi ke sungai. Orang-orang desa tambah takjub pada Rebi. Mereka suka memberi Rebi pisang, beras baru dari sawah, dan kambing-kambing. Sebenarnya Rebi tidak suka jika ia diberikan upah. Ia ikhlas, tetapi tetap saja orang-orang memberinya hadiah sebagai rasa terima kasih sebab sudah dibantu oleh Rebi. Hari tidak terasa sudah malam. Rebi mendengar dari rumah teriakan orang memanggil nama anaknya. Ia heran, mengapa sehabis maghrib ada orang sangat ribut sekali. Ada suara orang berteriak sambil menangis. Ia bergegas keluar mencari-cari suara itu berasal dari mana. Rupanya di pinggir sungai orang sudah berjejer. Ada anak kecil terjatuh ke air. Sudah dicari oleh bapaknya, semua laki-laki yang ada di desa itu basah karena menyelam ke dalam sungai. Mencari di bawah jembatan, mungkin ada anak itu tersangkut. Ada yang tidak percaya jika anak itu terjatuh ke dalam air. Sebagian ada yang mencari ke hutan, kalau saja ia diculik genderuwo. Orang-orang desa mulai menyalahkan Rebi. Rebi, mungkin buayamu yang memakan anak kecil tersebut. Tidak, bukan buaya, aku tahu itu. Pokoknya, kau kami salahkan. Jika kau tidak bisa menemukan anak itu, kami beri waktu sampai besok. Jika tidak, kau akan kami usir dari desa ini. Rumahmu akan kami bakar. Semalam Rebi berada di pinggir sungai tidak tidur. Ia tahu hal ini bukan terjadi karena buaya. Ini karena sesuatu hal lain. Ia yakin jika itu benar. Ayam jantan sudah berkokok. Semua orang berdiri di pinggir sungai. Semua orang berbisik menyalahkan Rebi. Akhirnya datang kiai dari desa tersebut untuk menengahi orang yang menyalahkan Rebi. Aku yakin juga jika itu bukan salah buaya. Lihatlah kalian jika tidak percaya. Anakmu itu diganggu oleh sesuatu hal lain. Akhirnya ada orang yang sedang menaiki perahu, memberitahu orang-orang desa. Apa yang membuat kalian berdiri beramai-ramai di pinggir sungai? Apa kalian sedang mencari anak kecil terjatuh ke dalam air? Ya betul, kami sedang mencari anak kecil itu dari semalam. Bagaimana ciri-cirinya? Coba sebutkan. Ciri-cirinya anak kecil itu memakai rok berwarna coklat dengan baju berwarna merah. Apakah benar? Iya benar. Ibu anak itu menangis. Rebi, kiai, ibu dan bapak, dan para sesepuh desa menjemput mayat anak itu. Setelah 2 jam, akhirnya perahu mereka tiba dari ujung sungai. Kiai sudah mengibarkan bendera merah putih, tanda bahwa benar anak itu. Setelah dilihat, rupanya memang bukan buaya. Jika memang buaya yang membahayakan anak itu, pasti anak itu sudah berkoyak-koyak. Kiai sudah menebak ini ulah hantu banyu, sebab ada bekas sedotan oleh hantu air di ubun-ubun anak kecil itu.
Semua orang desa merasa malu kepada Rebi sebab sudah salah sangka kepadanya. Rebi tidak merasa tersinggung apalagi marah. Akhirnya orang-orang desa meminta maaf kepada Rebi, termasuk kepada bapak dan ibu anak itu. Syukurlah orang-orang desa tidak ribut lagi karena kejadian itu Rebi semakin dipercaya oleh orang-orang desa. Buaya jadi-jadian. Semua buaya yang mati oleh dibunuh pemburu atau buaya memang mati oleh sudah tua rupanya keluar dari mulutnya buaya putih kecil sebesar cicak. Cuma Rebi yang bisa melihat buaya kecil itu. Buaya kecil itu nanti akan hidup menjadi buaya besar. Seperti kehidupan orang biasa, Rebi jika pagi mencari ikan dan terkadang sampai mencari ke desa lain. Ia suka memancing ikan, memasang jaring, memasang penjebak belut. Sambil menunggu ikan dan belut masuk perangkap, ia memancing ikan di sungai kecil di desa sebelah. Ikan yang ia dapat sebagian untuk dimakan, sebagian lagi untuk dibuat pekasam dan ikan asin. Agar jika musim sulit nanti, ia masih bisa makan. Hidup Rebi biasa-biasa saja. Kadang jika kebunnya sedang menghasilkan banyak padi, kadang juga hama yang memakan padi, jadi hasilnya tanaman sawahnya sedikit. Jika musim ikan banyak di sungai, Rebi biasanya ia mencari ikan di desa lain. Rupanya di desa itu ada orang yang tidak suka jika Rebi mendapatkan banyak ikan. "Ah Rebi, pergilah kau dari desa kami. Menghabiskan ikan di desa kami saja," ujar orang desa itu sambil marah-marah pada Rebi. "Ah, seperti biasa aku tidak terlalu banyak mendapatkan ikan. Di desa kalian kan banyak ikan. Tidak mungkin habis oleh aku sendiri," ujar Rebi malas dengan omongan orang itu. Setelah itu orang desa datang memukuli Rebi sampai Rebi tidak bisa berdiri. Untunglah ada satu orang desa lewat pas sesekali ia sedang mampir ke desa sebelah. Rebi dibawa pulang. Siti pun terkejut melihat suaminya berlumuran darah. Rebi jadi sakit. Hal yang ajaib terjadi ketika ia sakit. Semua buaya bersusun di pinggir sungai depan rumah Rebi. Air sungai berubah menjadi amis semua. Bau anyir dari buaya tercium oleh orang-orang desa. Semua orang takut jika ingin mandi ke sungai. Semua orang desa berdoa agar Rebi cepat sembuh dan buaya pergi dari pinggir sungai. Seminggu kemudian, Rebi sudah pulih. Ada orang mengajak Rebi membalas dendam ke desa sebelah. Rebi tidak mau. Ia takut jika nanti ada orang yang mati. "Pokoknya Rebi, kau harus balas dendam di desa itu. Jika kau tidak mau membalasnya, kami yang akan turun tangan," ujar orang desa tersebut. Rebi berpikir, daripada ada pertumpuran darah, ia akan membalas dendam tetapi dengan cara yang cerdik. "Baiklah, kalian tunggu saja. Sampai besok pagi. Aku akan balas dendam. Jika ada yang mau ikut, ayo, tapi tidak boleh lebih dari 5 orang." Tidak terasa hari sudah pagi. Rebi dan 5 orang tadi pergi ke desa sebelah. "Kalian lihat saja, tidak usah ikut diriku. Lihat saja yang akan aku perbuat." Rebi mencari ranting yang tengah lepas dari tangkainya. Setelah itu, 3 buaya putih timbul mondar-mandir di pinggir sungai. 5 orang tadi terkejut semua. Tidak percaya dengan apa yang telah terjadi di depan matanya. "Ayo kita pulang," ujar Rebi. "Kenapa tidak kita pukuli saja orang yang memukulimu kemarin?" "Tidak usah, kita sudah membuat susah orang-orang desa ini dengan buaya. Lihatlah orang-orang desa ini tidak bisa mandi." Rebi dan Ploma, orang desa pulang sambil tertawa-tawa. Dengar-dengar kabar, semua warga desa seberang ribut oleh adanya buaya. Tidak ada yang bisa mengusir buaya kecuali Rebi. Dengan menahan malu, kepala desa menemui Rebi. Ia membawa bermacam-macam makanan, beras, pisang, ubi, dan masih banyak lagi. Kepala desa meminta maaf mewakili orang-orang desa yang telah memukuli Rebi. Rebi merasa bahwa sudah cukup atas balas dendamnya kepada desa seberang. Banyak orang desa melihat Rebi, ingin melihat kehebatan Rebi, bagaimana ia bisa mengusir buaya dari sungai itu. Ritual mengusir buaya dimulai. Ia menjentikan jarinya ke air. 3 buaya berkumpul. Ia membawa jarum emas. Ia tusukkan ke 3 buaya. Tiba-tiba hilanglah buaya dari sungai. Alangkah saktinya si Rebi. Semua orang memuji Rebi. Orang-orang desa yang memukulinya meminta maaf sambil ketakutan. "Kalian tidak usah takut. Buaya sudah aku buang. Ingat, ikan ini semua adalah milik Tuhan. Jangan takut habis."
Ia akan beranak terus, beranak pinak. Jangan pelit, Rebi memberi nasihat kepada orang-orang desa seberang. Cuma bisa terdiam, tidak berbunyi sedikit pun. Cerita Rebi menghilangkan buaya dari sungai menyebar segala desa. Tidak ada lagi orang-orang yang mati dimakan buaya. Sekarang sudah lumayan berkurang. Terkadang memang tempat tinggal orang yang dimakan buaya jauh dari desa. Terkadang juga ada orang atau orang mati oleh hantu air. Pekerjaan itu bukan tanggung jawab Rebi. Ia tidak bisa menjinakkan hantu air. Rebi cuma bisa menjinakkan buaya. Malam ini kalian datanglah ke rumahku. Aku akan mengadakan sedekah desa, sebulan sekali 3 bubur. Rebi mengundang semua orang di desa. Malam sudah datang. Semua orang desa berkumpul sambil memakan bubur 3 warna. Mereka sangat senang bercerita. Seperti biasa, ada segerumbulan orang berpakaian hitam-hitam masuk. Segerumbulan itu tidak suka berbicara dengan orang desa. Sehabis makan, mereka pergi turun dari tangga, setelah itu menghilang. Sebenarnya orang desa penasaran, ingin mencoba mengajak berbicara, tapi mereka tidak menghiraukan. Bau badan mereka bau anyir seperti bau buaya. Ada orang desa yang mencoba mendekati ke arah mereka. Ia terkejut sebab tidak ada alur dari hidung ke bibir. Rebi memberitahu ke orang desa jika tidak usah mengajak mereka berbicara, sebab tidak akan diwajib. Sudah lama tidak ada kejadian orang dimakan buaya. Setelah itu, ada orang mengabari ke Rebi, ada anak kecil dimakan buaya di ujung desa. Rebi langsung saja berlari. Tidak bisa diselamatkan lagi. Buaya itu sudah mengoyak semua badan anak kecil itu. Pada saat Rebi menoleh ke samping, ia sudah mendapati anak kecil sudah menyerupai monyet. Ada 4 anak kecil yang sudah menyerupai monyet. Rebi mengajak 4 anak kecil itu dengan ibu bapak mereka ke rumahnya. Ia ingin mengobati anak itu. Kalian jangan takut jika sesuatu yang berwarna merah yang ada di badan kalian, aku cungkil dan tenang, itu tidak akan terasa sakit, tidak ada rasa. Ujar Rebi membujuk anak itu agar tidak takut. Mulailah Rebi mengambil jarum emas. Semua perlengkapan sudah disiapkan, anak kecil itu berani semua. Lebih baik dicungkil jarum emas daripada dimakan buaya. Rebi menyuruh bapak ibu anak itu yang menghanyutkan guci ke sungai. Belum jauh dari sungai, semua guci sudah pecah. Rebi memberitahu ke bapak ibu anak-anak itu. Lihatlah, sudah diturunkan ke sungai, sudah dimakan buaya saja guci itu. Berarti anak-anak kalian sore ini sudah akan dimakan buaya. Untunglah cepat ketahuan. Semakin lama, semakin banyak orang yang ditolong oleh Rebi. Orang-orang desa semakin menyayangi Rebi. Ia dianggap sebagai orang hebat di desa, tokoh panutan, dan orang yang disegani. Tidak terasa, umur Rebi sudah menginjak 80 tahun. Orang-orang desa takut jika kelak ia mati, siapa yang bisa mengobati orang yang akan dimakan oleh buaya. Kematian sang pawang buaya. Jika Rebi sakit, buaya mulai berenang menepi ke pinggir sungai. Mungkin buaya itu ikut sedih sebab tuannya yang sakit. Orang-orang desa tidak berani mandi jika Rebi sedang sakit, apalagi jalan melewati rumahnya. Siti jadi susah hati. Bagaimana cara mengobati Rebi? Tidak ada dukun di desa yang bisa mengobatinya. Jika Rebi sakit, timbullah bau anyir dan bau tidak sedap yang tercium oleh orang-orang desa. Semua orang desa datang ke rumah Rebi. Mereka takut melihat buaya di pinggir sungai di dekat rumah Rebi. Tetapi rasa takut itu kalah sebab mereka ingin menjenguk Rebi. Orang-orang desa berdoa agar Rebi sembuh. Tidak hanya warga setempat saja, tetapi warga seberang juga ikut mendoakan. Semua warga desa sepanjang sungai Belide mendoakan kesembuhan Rebi. Rebi setiap hari mimpi ditemui buaya besar. Buaya itu membawa Rebi berenang di sungai. Di mimpinya, ia datang kembali ke tempat pertama kali ia mendapatkan ilmu buaya itu. Ia teringat sesuatu. Ia tidak makan makanan yang dihidangkan di desa itu. Itu berarti ia tidak menyelesaikan ilmunya. Ia menyesal mengapa ia tidak membawa kambing yang diberikan oleh orang desa itu. Pada saat ia keluar dari desa tempat mendapatkan ilmu itu, ia baru sadar kambing itu adalah manusia yang dimakan oleh buaya. Ia menyesal mengapa ia tidak membawa kambing itu. Jika ia membawanya, pasti manusia itu tidak akan dimakan oleh buaya. Di dalam mimpinya, ia mencari kambing yang bisa ia bawa tetapi tidak ada.
Di mimpinya, ia melihat semua warga desa sedang melambaikan tangan. Lalu Rebi pun ikut melambaikan tangan. Setelah itu ia sadar dan duduk. "Kenapa? Kamu tadi berbicara dengan orang yang ada di mimpi." "Aku mendengarnya," ujar Siti sambil menangis. "Mereka melambaikan tangan ke arahku. Aku pun ikut melambaikan tangan. Setelah itu, aku terbangun." "Bagaimana? Lepas saja ilmumu itu. Nanti jika kamu mati bagaimana?" ujar Siti sambil menangis. "Sudah kubilang, jika aku mati, kayu tembusan yang terbenam di pinggir itu yang akan menggantikan aku," ujar Rebi sambil memejamkan mata. Setelah itu, Siti menangis yang terdengar sangat kuat, menyebabkan orang-orang berdatangan. Ternyata Rebi sudah tidak ada lagi. Ia sudah menghadap ke Tuhan. Semua warga desa sangat sedih. Biur. Kayu tembusan besar di pinggir tebing sungai Belide terjun ke arah air. Ombaknya sebesar kapal. "Buaya-buaya itu sangat besar sekali," ujar orang desa yang melihat ke pinggir tebing. Saya akan membacakan pertanyaan 10 pilihan ganda dan 5 uraian. Pertanyaan pilihan ganda nomor 1. Siapakah nama pawang buaya di desa Belide? A. Rebi, B. Sum, C. Siti, D. Rebi. Nomor 2. Bagaimana watak tokoh pawang buaya dalam cerita pawang buaya desa Belide? A. Sombong, B. Ingin menolong sesama, C. Memikirkan diri sendiri, D. Pemarah. Nomor 3. Alur pada cerita rakyat tersebut ialah A. Mundur, B. Maju, C. Maju dan mundur, D. Campuran. Nomor 4. Latar tempat pada cerita tersebut ialah A. Desa Belide, B. Desa Pemulutan, C. Sungai Musi, D. Sungai Air Asin. Nomor 5. Apa tema dalam cerita rakyat pawang buaya desa Belide? A. Kekeluargaan, B. Persahabatan, C. Percintaan, D. Pantang menyerah. Nomor 6. Siapa saja tokoh dari cerita rakyat tersebut? A. Rebi, Bapak Tua, Sum, Siti, B. Rebi, Sum, Siti, warga desa, C. Rebi, Bapak Tua, Sum, Siti, warga desa, Kiai, kakek Rebi, D. Rebi, Bapak Tua, Sum, Siti, warga desa. Nomor 7. Dalam teks cerita rakyat tersebut, bagian cerita yang menjelaskan lebih detail susunan cerita adalah A. Koda, B. Komplikasi, C. Orientasi, D. Resolusi. Nomor 8. Apa saja unsur dari cerita rakyat? A. Tema, tokoh, alur, latar, amanat. B. Tema, tokoh, latar, amanat. C. Tema, tokoh, alur, amanat. D. Tema, tokoh, amanat. Nomor 9. Sebutkan latar dari kutipan cerita rakyat di bawah ini. Di pinggir sungai Belide, hiduplah seorang penduduk yang kesehariannya menangkap ikan di sungai, memasang jaring di sungai, dan menanam padi di sawah. Nama desa tersebut adalah Desa Belide. A. Latar suasana, B. Latar tempat, C. Latar waktu, D. Semuanya benar. Nomor 10. Orang-orang desa tambah takjub pada Rebi. Mereka sudah memberi Rebi pisang, beras baru dari sawah, dan kambing-kambing. Sebenarnya Rebi tidak suka jika ia diberikan upah. Ia ikhlas. Tetapi tetap saja orang-orang memberikan hadiah sebagai rasa terima kasih sebab sudah dibantu oleh Rebi. Kalimat manakah yang mengandung kata sifat pada kutipan cerita rakyat tersebut? A. Kalimat 1, B. Kalimat 2, C. Kalimat 3, D. Kalimat 4. Pertanyaan uraian. Nomor 1. Apa amanat dari cerita rakyat tersebut? Nomor 2. Apa yang menjadi konflik dari cerita rakyat tersebut? Nomor 3. Apa struktur kebahasaan dari cerita rakyat pawang buaya desa Belide? Nomor 4. Di pinggir sungai Belide hiduplah seorang penduduk yang
kesehariannya menangkap ikan di sungai. Di desa itu tinggallah seorang pawang buaya adalah Rebi. Dia mempunyai kesaktian menjinakkan buaya dan bisa mengobatkan orang yang akan dimakan oleh buaya. Struktur tersebut merupakan struktur cerita rakyat, yaitu nomor 5. Bagaimana cerita akhir dari Pawang Buaya Desa Belide?